Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 4 kelas PA603 Universitas Katolik Musikaritas akan membawakan materi mengenai pemilihan portofolio. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami. Saya Alfreda Laudin, NIM 2021086. Saya Janet Devira, NIM 2021087. Pokok pembahasan yang akan kami bahas adalah: yang pertama, konsep dasar portofolio. Kedua, model pemilihan portofolio Markowitz. Ketiga, investor bisa melakukan investasi dan meminjam dana bebas risiko. Dan materi yang terakhir adalah teknik penentuan batas efisien. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai pemilihan portofolio, mari kita cari tahu apa itu portofolio. Portofolio adalah kumpulan saham atau aset lain yang dimiliki oleh pemodal perorangan atau lembaga. Menurut Adios, tujuan portofolio adalah mengurangi risiko dengan penganekaragaman kepemilikan efek. Teori portofolio didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik modal akan menginvestasikan uangnya ke dalam berbagai jenis surat berharga dengan tujuan mengurangi resiko yang harus ditanggung dan kemudian ingin mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Ada 3 konsep dasar portofolio yang harus diketahui. Yang pertama, portofolio efisien dan portofolio optimal. Portofolio efisien adalah portofolio dengan return tertinggi pada risiko tertentu atau portofolio dengan risiko terendah pada return tertentu. Untuk membentuk portofolio yang efisien, kita harus berpegang teguh pada asumsi tentang bagaimana perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi yang diambilnya. Sedangkan portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Yang kedua, ada fungsi utilitas dan kurva indifferent. Fungsi utilitas adalah fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Fungsi utilitas menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return harapan. Sedangkan kurva indifferent adalah kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Fungsi utilitas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indifferent. Kurva ini menunjukkan 3 kurva indifferent yang dilambangkan sebagai U1, U2, dan U3. Garis horizontal menggambarkan risiko, sedangkan garis vertikal menggambarkan return harapan. Setiap kurva indifferent menggambarkan suatu kumpulan portofolio dengan return harapan dan resikonya masing-masing. Setiap titik yang terletak di sepanjang suatu kurva indifferent menggambarkan kombinasi return diharapkan dan risiko yang akan memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kurva tersebut menunjukkan bahwa semakin jauh suatu kurva indifferent dari sumbu horizontal, semakin tinggi utilitas bagi seorang investor. Semakin tinggi utilitas suatu kurva indifferent, maka semakin tinggi tingkat return pada setiap tingkat risiko. Yang ketiga, aset risiko dan aset bebas risiko. Aset risiko adalah aset yang tingkat return aktualnya di masa depan mengandung ketidakpastian. Contoh dari aset risiko adalah saham. Sedangkan aset bebas risiko adalah aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan saat ini dan ditunjukkan oleh varian tertentu yang sama dengan 0. Contoh aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah. Saat ini kita akan memasuki materi model portofolio Markowitz. Pemilihan portofolio investor didasarkan pada preferensi terhadap return harapan dan risiko masing-masing pilihan portofolio. Model Markowitz mengukur portofolio optimal melalui mean dan variance, di mana nilai mean merupakan pengukuran tingkat return, sedangkan variance merupakan nilai pengukuran tingkat risiko. Teori portofolio ini
Juga sering disebut dengan mean dan variance model, yang dimana lebih menekankan usaha untuk memaksimalkan nilai return yang diharapkan dan meminimumkan ketidakpastian, yaitu resiko untuk memilih dan menyusun portofolio yang optimal. Pada dasarnya, teori portofolio dengan model Markowitz ini didasarkan oleh 3 asumsi. Yang pertama, periode investasi tunggal biasanya 1 tahun. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya berdasar pada return harapan dan resiko. Dalam pendekatan Markowitz, pemilihan portofolio investor didasarkan pada preferensi mereka terhadap return harapan dan resiko masing-masing pilihan portofolio. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, dalam teori portofolio dikenal adanya konsep portofolio efisien dan portofolio optimal. Berikut adalah kurva portofolio efisien dan portofolio optimal. Garis vertikal menunjukkan tingkat return harapan, sedangkan garis horizontal menggambarkan tingkat risiko portofolio. Bidang A, B, C, D, E, G, H menunjukkan kumpulan portofolio yang tersedia bagi investor. Bagian yang ditunjukkan oleh garis B, C, D, E disebut sebagai permukaan efisien, yaitu kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien. Bagian ini merupakan bagian yang mendominasi dibandingkan dengan titik-titik lainnya, A, G, H. Bagian yang ditunjukkan oleh titik B, C, D, E merupakan pilihan-pilihan portofolio terbaik bagi investor dibanding bagian A, G, H. Karena B, C, D, E mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dengan resiko yang sama dibanding bagian A, G, H. Sebagai contoh, jika portofolio pada titik B kita bandingkan dengan portofolio titik A, maka akan terlihat bahwa portofolio B mampu memberikan tingkat return yang lebih tinggi pada tingkat resiko yang sama dengan titik A. Demikian pula dengan titik C, D, dan E yang terlihat lebih baik dibanding titik G dan H, karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi pada tingkat risiko yang sama dengan titik. Oleh karenanya, pilihan investor nantinya akan berada di titik-titik yang ditunjukkan oleh garis B, C, D, E pada kurva tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa model portofolio Markowitz ini sangat berguna bagi investor untuk memahami bagaimana mereka seharusnya melakukan diversifikasi secara optimal. Namun, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semua titik portofolio yang ada dalam permukaan efisien mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. Artinya, tidak ada titik-titik portofolio di sepanjang garis permukaan efisien yang mendominasi titik portofolio lainnya yang sama-sama berada pada garis permukaan efisien. Yang kedua, model Markowitz tidak memasukkan isu bahwa investor boleh meminjam dana untuk membiayai investasi portofolio pada aset yang berisiko. Model Markowitz juga belum memperhitungkan kemungkinan investor untuk melakukan investasi pada aset bebas risiko. Yang ketiga, dalam kenyataannya, investor yang berbeda-beda akan mengestimasi input yang berbeda pula ke dalam model Markowitz, sehingga garis permukaan efisien yang dihasilkan juga berbeda-beda bagi masing-masing investor tersebut. Pada dasarnya, manajemen portofolio terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu pembuatan keputusan alokasi aset, penentuan porsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing kelas aset, dan pemilihan aset-aset dari setiap kelas aset yang telah dipilih. Lalu, bagaimana jika model tersebut digunakan dalam pemilihan portofolio yang terdiri dari berbagai kelas aset? Kelas aset adalah pengumpulan aset-aset berdasarkan jenis-jenis aset, seperti saham, obligasi, real estate, sekuritas luar negeri, emas, dan sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, investor harus membuat keputusan yang disebut dengan keputusan alokasi aset atau asset allocation decision.
Keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi dan juga berapa bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang akan diinvestasikan pada kelas aset tersebut. Dengan kata lain, keputusan ini menyangkut berapa bagian dana yang akan diinvestasikan pada kelas aset saham, berapa bagian pada obligasi, berapa pada pasar uang, dan sebagainya. Manfaat yang bisa diperoleh dari diversifikasi pada berbagai kelas aset di berbagai negara pada dasarnya sama dengan manfaat diversifikasi pada aset individual, yaitu manfaat pengurangan risiko pada tingkat tertentu dari return harapan. Selanjutnya, investor bisa menginvestasikan dan meminjam dana bebas risiko. Investor bisa menentukan pilihan portofolio dari portofolio yang ada pada garis portofolio. Akan tetapi, model Markowitz hanya membatasi pada portofolio yang terdiri dari aset berisiko. Padahal, investor bebas memilih portofolio yang juga terdiri dari aset bebas risiko. Gambar di samping menunjukkan apa yang terjadi pada permukaan efisien jika aset bebas risiko dimasukkan dalam portofolio. Titik RF menunjukkan kombinasi antara return dan risiko aset bebas risiko. Investor bisa mengombinasikan aset bebas risiko ini dengan kumpulan portofolio efisien yang ada pada permukaan efisien. Menginvestasikan dana bebas risiko dengan dimasukkannya RF dalam model Markowitz, maka permukaan efisien akan berubah membentuk garis lurus yang menghubungkan RF dan titik portofolio optimal. Misal titiknya itu titik L. Jika investor mengombinasikan portofolio L dengan aset bebas risiko, permukaan efisien akan terbentuk menjadi garis RFL. Portofolio tersebut akan berada di sepanjang garis tersebut. Jika porsi dana yang diinvestasikan pada aset bebas risiko sebesar WRF dan sebesar 1 minus WRF, maka return harapan dari kombinasi tersebut adalah ERP sama dengan WRF kali RF ditambah 1 minus WRF dikali E RI. Jika investor menginvestasikan seluruh dananya pada aset bebas risiko, maka return harapannya adalah sebesar RF dengan risiko sebesar 0. Jika investor menginvestasikan seluruh dananya pada aset berisiko, maka pada titik L return harapan adalah sebesar E RF. Jika investor mengombinasikan dananya pada kombinasi yang ditunjukkan sepanjang garis RFL, maka besarnya return harapan akan ditentukan oleh porsi dana yang diinvestasikan pada aset berisiko dan aset bebas risiko. Semakin besar porsi dana yang diinvestasikan, semakin besar return harapan dari portofolio. Hal ini didasari oleh hubungan searah antara risiko dan return. Semakin besar risiko, semakin besar return harapan, semakin besar porsi dana pada L, 1 minus WRF, semakin besar return harapannya. Risiko portofolio bisa diketahui dengan menghitung besarnya standar deviasi portofolio. Dalam kasus di atas, standar deviasi RF sama dengan 0, sehingga korelasi antara RF dan portofolio aset berisiko juga sama dengan 0. Untuk menghitung standar deviasi portofolio yang terdiri dari aset berisiko dan aset bebas risiko, bisa digunakan rumus sigma P sama dengan 1 minus WRF dikali sigma I. Contoh, misalkan portofolio L menawarkan tingkat return harapan sebesar 20% dengan standar deviasi 10%, sedangkan aset bebas risiko menawarkan return harapan 5%. Misal investor menginvestasikan 40% dananya pada aset bebas risiko dan 60% pada portofolio L, maka ERP sama dengan 0,4 dikali 0,05 ditambah 0,6 dikali 0,2. Hasilnya 14% atau 0,14. Dan sigma P-nya hasilnya 0,06 atau 6% karena dapat dari 0,6 dikali 0,1. Di samping menghubungkan RF dengan titik L, kita juga bisa menghubungkan RF dengan titik yang berada di atas titik L, yaitu titik M misalnya. Proses menghubungkan tersebut akan berakhir pada saat RF membentuk garis tangan terhadap portofolio. Dalam hal ini akan berakhir pada titik N. Kumpulan portofolio yang terbentuk sepanjang garis RFN merupakan kumpulan portofolio yang lebih baik atau dominan dibandingkan titik-titik portofolio yang berada di bawahnya. Dalam gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa setelah garis RFN tidak ada lagi titik yang bisa dihubungkan, karena garis RFN merupakan garis yang mempunyai slope paling tinggi. Artinya tidak ada kombinasi titik portofolio yang jika dihubungkan dengan RF akan mendominasi garis RFN. Bahkan jika misalnya kita menghubungkan RF dengan titik B, kita tetap akan menemukan garis yang berada di bawah garis RFN. Hal ini berarti garis RFN bersifat superior terhadap garis lainnya.
Dengan demikian, semua investor tentunya akan berinvestasi pada pilihan portofolio yang ada di sepanjang garis RFN tersebut. Jika portofolio investor mendekati titik RF, berarti sebagian besar dana diinvestasikan pada aset bebas risiko. Hal ini bisa dilakukan dengan membelanjakan sebagian besar dana untuk membeli aset bebas risiko seperti Treasury Bills di Amerika Serikat atau sertifikat Bank Indonesia. Meminjam dana bebas risiko. Jika analisis terhadap model Markowitz kita perluas dengan menambah asumsi bahwa investor bisa meminjam dana, maka akan ada permukaan efisien yang baru. Dengan dana tambahan pinjaman tersebut, investor bisa menambah dana yang dimilikinya untuk investasi. Jika dana pinjaman digabung dengan dana yang dimiliki dan digunakan untuk investasi, investor akan mempunyai kemungkinan mendapat return lebih tinggi. Dari gambar kita bisa melihat tambahan dana yang berasal dari pinjaman memperluas posisi portofolio di atas titik N sehingga membentuk garis lurus RFNK. Jika kita asumsikan investor bisa meminjam dana sebesar jumlah dana yang dimiliki dan semua dana tersebut akan diinvestasikan pada aset berisiko, maka portofolio akan berada pada titik K. Jumlah dana yang diinvestasikan pada semua aset harus berjumlah 200%. Jumlah ini menunjukkan sebuah dana yang dimiliki ditambah pinjaman 100% tambah 100% menjadi 200%. Jika kita gabungkan bobot portofolio secara keseluruhan, akan kita peroleh jumlah 1,0. WRF ditambah 1 minus WRF sama dengan 1,0. Min 1 ditambah 1 kurang minus 1 sama dengan 1,0. Untuk menghitung return harapan, ERP sama dengan WRF ditambah 1 minus WRF ERK. Min 1 kali RF ditambah 2E kali RK. Sedangkan untuk menghitung resiko bisa menggunakan rumus sigma P sama dengan 1 minus WRF sigma K. Hasilnya 2 sigma K. Contoh misalnya return harapan dari portofolio K 25% dengan sigma K-nya 15%. Tingkat bunga bebas risiko 5%. Dengan demikian kita hitung tingkat return harapannya itu ERP sama dengan minus 1 kali 0,05 ditambah 2 kali 0,25. Hasilnya itu 0,45 atau 45% dan sigma P-nya itu 1 minus WRF sigma K. Hasilnya 2 sigma K. 2 kali 0,15 itu 0,30 atau 30%. Jadi sigma K-nya itu dikali dulu dengan 0,15 baru mendapatkan 0,30 atau 30%. Mengidentifikasi efisien set dengan investasi dan meminjamkan pada tingkat bebas risiko. Kumpulan efisien Markowitz terdiri dari portofolio aset berisiko. Analisis juga memasukkan adanya aset bebas risiko dengan deviasi standar 0. Tidak ada portofolio lain yang terhubung dengan RF yang terletak di atas garis lurus yang menghubungkan RF ke titik N. RFN mendominasi seluruh garis di bawahnya. Dengan kemungkinan meminjam pada tingkat bebas risiko, garis RFN dipanjang menjadi RFNL. Titik-titik sepanjang garis RFNL menyatakan banyaknya investasi dan atau meminjam pada RF yang berbeda-beda dalam kombinasi portofolio. Slope garis yang menghubungkan aset bebas risiko dan portofolio berisiko adalah return harapan portofolio dikurangi tingkat bebas risiko dibagi deviasi standar. Sebagai contoh, melanjutkan 3 saham AAA, BBB, dan CCC dan diketahui tingkat investasi dan meminjam bebas risiko RF 5%. Penyelesaian dibantu dengan komputer memperlihatkan efisien set dengan tingkat investasi. Titik N merupakan portofolio aset berisiko dengan bobot investasi adalah 77,8% untuk saham AAA, 5,5% untuk saham BBB, dan 16,7% untuk saham CCC. Return harapan portofolio N adalah 0,1467 atau 14,67% dengan deviasi standar 0,0583 atau 5,83%. Sedangkan intercept dan slope dihitung sebagai berikut. Intercept itu RF-nya 5%, slope-nya itu mendapat hasil 1,66, didapat dari 14,67 kurang 5 dibagi 5,83. Memilih portofolio berdasarkan preferensi investor. Dalam memilih portofolio, investor akan mendasarkan pemilihannya pada preferensi terhadap return harapan dan risiko yang bersedia ditanggung. Semakin konservatif seorang investor, semakin enggan dia menanggung risiko. Semakin agresif, semakin berani dia menanggung risiko, sehingga pilihannya akan semakin mendekati portofolio pada aset berisiko. Selanjutnya, teknik penentuan batas efisien, formasi portofolio optimal, model indeks tunggal. Pertama, menghitung mean return atau R1 pada kolom 1 dengan rumus berikut. Yang kedua, menghitung return tak normal pada kolom 2. Ketiga, mengestimasi beta pada kolom 3. Keempat, menghitung resiko tidak sistematis. Dan yang kelima, menghitung kinerja return tak normal relatif. Yang keenam, menghitung nilai return tak normal dikalikan dengan beta dibagi dengan kesalahan standar. Yang ketujuh, menghitung rasio beta kuadrat terhadap kesalahan standar pada kolom yang ketujuh. Yang kedelapan, menjumlahkan secara kumulatif hasil perhitungan pada langkah keenam. Dan yang kesembilan, menjumlahkan secara kumulatif
Hasil perhitungan pada langkah yang ke-7. Yang ke-10, menghitung nilai CI pada kolom X untuk setiap sekuritas dengan rumus seperti di bawah ini. Dan yang ke-11, menentukan titik potong tertentu dari nilai CI yang dikehendaki guna menentukan jumlah sekuritas yang dimasukkan dalam portofolio. Dalam hal ini, C bertanda bintang adalah titik potong yang secara ekonomi dianggap signifikan. Tabel ini merupakan perhitungan untuk menentukan titik potong C dengan varian return pasar sebesar 8% dan return aset kurang berisiko sebesar 5%. Setelah sekuritas dalam suatu portofolio dapat ditentukan, langkah kedua adalah menentukan presentase alokasi. Tabel 2 menyajikan ilustrasi perhitungan bobot yang dialokasi untuk setiap sekuritas tanpa short selling dan dengan short selling. Berikut rumus bila tidak ada short selling. Penentuan titik potong pada C bertanda bintang adalah 4,65 terletak pada urutan sekuritas kelima, mengindikasikan bahwa dalam pemilihan sekuritas tidak terjadi short selling. Berikut adalah rumus bila ada short selling. Jadi dalam hal ini CS di sini lebih kecil dari C bertanda bintang. Bila semua sekuritas dalam contoh tabel dipertimbangkan dalam investasi, maka titik potong CS adalah 4,10 terletak pada urutan sekuritas yang ke-10. Tabel ini merupakan penentuan bobot investasi setiap sekuritas dalam suatu portofolio tanpa short selling dan dengan short selling. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bobot W bintang bernilai positif untuk semua sekuritas, sedangkan bobot WS terdapat 4 sekuritas dengan W bernilai negatif. Nilai W negatif mengindikasi terjadi short sale pada sekuritas ke-7 hingga ke-10. Dan yang terakhir, penentuan batas efisien. Setelah perhitungan bobot dan return sekuritas dalam portofolio diketahui, maka hasil perhitungan dapat dipetakan dalam suatu kurva batas efisien. Selain model indeks tunggal, teknik lain yang dapat digunakan untuk menentukan sekuritas dalam suatu portofolio itu adalah model korelasi konstan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kelompok kami mengenai materi pemilihan portofolio. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.